warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami tim dari YouTube Dunia Gaib Blora dan Kang Santri Blora. Di sini saya ditemani tim YouTube kami yaitu Cak Imin. Nah, di sini kami berada di bawah jembatan penghubung desa Kecamatan Padangan dan Pasundan ya. Kasiman, ya. Bojonegoro. Di sini kami dan tim akan mencoba bermediasi atau ada apa toh sebenarnya di di bawah jembatan penghubung ini, tepatnya di Bengawan Solo, aliran Bengawan Solo yang ada di samping saya, belakang saya, tepatnya ya. Nah, di sini saya ditemani Cak Imin dan tim yang lain, mungkin Mas Manto bisa atau Mas Arif juga ada, akan mencoba istilahnya ada apa toh sebenarnya di wilayah ini, khususnya di bawah jembatan ini ada sesosok apakah atau benda-benda apakah yang menjadi penunggu atau istilahnya mas yang katanya Mbak ini. Nah, untuk itu mari kita panggil mediator kita atau kita dengarkan dulu, mungkin Cak Imin mau menambahkan bagaimana mas? Mungkin sudah pernah ke sini. Untuk lebih jelas sebelum mediator mungkin ada dari anggota kita untuk buka mata batinnya biar tahu. Kita nggak meraba dulu lah apa yang ada di Sungai Bengawan Solo ini. Mungkin dari Mas Arif mungkin Mas Arif bisa membantu kami dan Mas Manto. Nah, mungkin bisa membantu, ada apakah atau sosok apakah yang mungkin bisa dilihat dari aliran Bengawan Solo. Monggo Mas Arif. Mas Tri monggo. Sama Mas Manto dulu. Kira-kira menurut Mas Manto ini kira-kira bagaimana Mas Manto? Luar biasa guys, tepat di situ itu tampak seperti istana yang di sana Sebelahnya itu ya mas? ya, di sana yang depannya, dan di sana itu tadi teman kami juga melihat ada ular besar, dan di dalam airnya sepertinya itu ada buaya atau apa itu ya, buaya kepalanya di sana tuh. Ada mana? Itu warnanya putih, Timur barat. nah, ada ke timur kepalanya. Terus di sana itu ada sosok lelaki yang berjubah putih berserban, dan lagi ada semacam ikan tapi besar, luar biasa itu. Ikan apa itu ya, tapi seperti ikan gabus. Punya kami enggak? Iya punya. Mungkin Mas Arif Mungkin bisa Mas Arif menambahkan. bisa menambahkan Mas Arif. Sekitar sini punya. Sekitar Bengawan ini mas. Ya, apa yang dibilang sama Mas Manto itu, yang dikatakan Mas Manto tadi ada, semua itu benar-benar ada. Yang saya lihat juga seperti apa yang dibicarakan Mas Manto. Di sini ada banyak, tapi dari tadi saya mengadakan doa di sini, ada semacam padepokan atau tempat ibadah. Ada katakanlah seorang syekh yang memberikan ceramah kepada murid-murid. Nah, ya itu yang saya rasakan seperti itu, yang saya lihat juga seperti itu. Itu yang saya ketahui di daerah sana itu ada.
tepatnya di atas air itu ya Mas. Ya. Itu ada seperti itu seorang guru yang memberikan pada santrinya kepada santrinya itu yang saya tahu. Mungkin lebih jelas Ya, untuk apa namanya, untuk lebih jelasnya atau untuk memastikan, alangkah lebih baiknya kita melakukan mediasi ya. Apakah benar atau kita apa namanya, istilahnya untuk bertanya-tanya atau berkenalan dengan makhluk yang ada, sosok makhluk yang ada di aliran Bengawan Solo ini ya. Apakah dia berada di sini itu tugasnya atau fungsinya atau bagaimana, itu lebih baiknya atau alangkah baiknya kita lakukan mediasi atau mediator dulu ya. Monggo Pak Harip. Mas Harip, monggo mediasi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung apa yang dikatakan tadi, satu tim tadi sudah beberapa kali melakukan pengalaman juga dan juga melakukan interogasi di sini. Itu memang tadi apa yang dikatakan teman-teman memang sebenarnya tadi kita memang di sana memang benar apa yang dikatakan, ada semacam sebenarnya itu tadi pondok Mas, pondok pesantren besar yang dihuni santri. Tapi kok megah ya Mas? Iya, itu memang pondok pesantren. Nah, kalau kita memang pondok itu bukan istana, tapi itu memang pondok pesantren. Pondok pesantren yang dijaga seorang syekh. Kebetulan kita menyambung video yang kemarin Mas Manto, Mas Bodong yang ada di lapangan golf dan juga di Gudang Banyu. Kita disuruh untuk ziarah ke sini. Makanya pada malam hari ini pemirsa di rumah, kami berusaha untuk ziarah di sini dan juga silaturahmi di sini untuk memastikan ada pesan apa saja nanti yang kita bisa kita bawa dan juga untuk mengedukasi masyarakat di rumah. Untuk ini malam ini mungkin Mas Manto atau siapa Mas Manto untuk melakukan mediator. Oke, kita coba di sana saja ya. Kita cari tempat yang lebih aman dan juga kekunjungan. Untuk lebih dalam lagi kita nanti akan coba melakukan mediator. Nanti Mas Bodong bisa juga tanya-tanya yang lain, karena biasanya kalau kita ke sebuah terutama Bengawan Solo, mungkin mitosnya orang kan ada beberapa mitos dulu lama kan terkait dapat tanah alas blora lah. Dulu kan ada Dewata Cengkar, Syekh Subagir juga yang pertama kali perahunya itu di Rembang, tapi dia menempati di Blora. Dia menetap di Blora lama guys untuk Syekh Subagir sendiri sebelum ke Magelang. Makanya nanti kita coba akan gali nanti lebih dalam lagi. Gimana Mas? Duduk aja Mas ya, biar lebih enak. Ambil sendiri mah tidak apa-apa Mas ya. diwangi benar kayak ini. Aduh, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ngapunten Mbah, kula sak rencang teng mriki ngganggu dalem jenengan. Badhe nyun sewu
wenane kan dipeseni para penggede bangsa ting Blora, penggede bangsa ting Blora kae ting Blora ken suwan mriki. Kula badhe nyuwun fatwa sak satu tim fatwa dengan nopo ingkang badhe dingendikake monggo. Tuntunana ing dalan kang kepiran aja nuruti ati kepengin rono kepengin rene tapi tatanan ati iki kelawan petunjuk karo sing gak urip aja lali salate akeh sak bolomu sing isih klendran luwih-luwih salat lima wektu. Lah maksudnya kula ngeten. Mula kula kan kula kepengin satu tim mriki memang kan ada sing blong salate. Mula kula nyuwun panjenengan pitutur ingkang sae kersane banget badhe sak bakdone saking mriki utawa sak bakdone sowan saking mriki sedanten terutama pemirsa di rumah juga yang untuk penonton setia YouTube Dunia Gaib Blora biar melakukan sholat itu pesannya apa Mbah? Dieling-eling kowe kabeh sholat iku penting ngluwehi pentinge bondo donya sing mbok tunggoni ora ana ajine bondo kabeh iku kecuali namung sholatem ora iso kaya sing mbok ingeti salat iku gampang yo gak angel yo ora gampang salat iku menuju karo sing gak urip isomu apa bismillah yo cukup bismillah iku carane wong ibadah ora usah mikir kowe iku salatku ditampa apa ora aku ki resik ora sing penting lakoni Sholat 5 waktu. Nggih. Masalah liya-liyane iku iso ngetut mbureni, ngetutno, ngimbangi. Ora ana ajine kowe kabeh. Dieling-eling kabeh, sing ati-ati urip ning donya iki. Akeh fitnah. Aja sembrono. Wong iku yo ora mesti apik, yo ora mesti elek. Sing iso gawe apik lan elek iku kowe dhewe. Tapi aja nganti kowe iku ninggal salatem kabeh. Eling-eling kabeh ya. Nggih, Mbah. Lah nyun sewu, Mbah. Kanca-kanca ngeten iki kan karena faktor ekonomi. Maksudnya iki karena gak di duit ngopeni anak bojo lah sok mergawene mempeng sampai lali salat. Lah mitute pesene Mbah niki kedah pripun? Sing kathah kan kata-katae ngoten. Dadi mergane menenteng tapi salate lali. Sakjane niku solusine pripun? Dadi kersane mengke rencang-rencang sing teng mriki niku ngertos oh aku kudune pripun? Carane rezekine yo lancar, nyibate tambah temen kedah pripun? Mula nek ana ngomongan dirungokno. Sak geget-gegeten ulah mergawe aja nganti ninggal salate. Engko bondo donya tut mbureni anut. Dieling-eling iku sugih melarat iku wis bagian. Tapi ora ana wong sugih, ora ana wong melarat. Nek ora gelem nata awake menuju sing gek urip sing kuwasa bakal nganggur. Oh ngoten. Jadi mati ra digawa, Mbah nggih. Nggih. Mati ra digawa. Ya maksudnya kula kan ngoten, Mbah. Jadi kan rencang-rencang niku kersane rada sumeleh hatine tambah sregep nyibadahi. Ketambahan Mbah jenengan tulung kalian jenengan ditambahi donga, Mbah. Donga napa rencang-rencang sak tim niki terutama cah nom-nom
sing nonton setia YouTube di Babel iku kan tambah sregep salate. Didongani napa, Mbah? Wis tak dongakno muga-muga pangeran ngijabahi. Ora usah dawa-dawa ya, sing penting muga-muga ana barokahe. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Amin. mugi paring ana sak bolone iki bocah-bocah iki diparing ana cukup anggenipun dunyane ing dalem lan akhirate. Amin. Sing durung duwe bojo ing bintang duwe bojo. Sing duwe akeh utange supaya dipun paringi lunas. Amin. Lancar anggenipun mergawe diparingono slamet donya lan akhirat. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget, Mbah, pituture pandungane mugi sakbedone keng mriki sak tim iki nglampahi pausuwanting mriki. Allah ridho, Mbah. Kula sakbedone iki diparing slamet ngantos dugi dalem. Lan sakbedone keng mriki tambah sregep salate, tambah sregep ibadahe, tambah sregep ndungane. Ngoten, Mbah, ngapunten sing kathah nggih kula ngganggu wedal jenengan. Nggih, ngapuntene ingkang kathah. Salam kangge Syekh Subakir. Mungkin disampaikan sak tim niku sawan kangge Syekh Subakir. Insyaallah. Saged njagi Bengawan Solo, kula matur suwun sanget pituturipun pandunganipun. Ngoten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu enteng. Ada teman Mas Betung untuk pemirsa di rumah, mungkin ini kan salah satu tadi murid Syekh Subakir kan masuk di tubuhnya Mas Manto. Ada beberapa pesan penting untuk satu tim, terutama tim dunia gaib dan juga pemirsa penonton di rumah. Mungkin Mas Betung ada tambahan apa biar untuk teman-teman semakin rajin sholatnya di saat dia bekerja tapi masih ingat sholatnya. Itu yang paling penting di situ, Mas Bodong. Kadang orang itu kalau sudah kita disibukkan dengan kerja, kayak ya Allah itu tidak ada gitu loh, Mas. Mungkin solusi Mas Bodong apa, Mas? Bisa menambahi, Mas? Kalau setelah mendengar dari petuah dari guru tadi ya, Iya. intinya begini. Ketika kita bekerja bolehlah kita mempengoyo seakan-akan itu besok itu tidak ada risiko. Nah, kita harus nggak akan mati. Nah, jadi kita bekerja itu boleh semangat kayak orang iso mati. Nah, tapi kita harus ingat juga bahwa sesungguhnya walaupun kita istilahnya bekerja dengan sangat kita harus ingat bahwa kita nanti akan kembali kepada yang Maha Kuasa. Nah, intinya kalau bisa rusak rupa-rupane biasanya kan gitu. Rusak rupa-rupane nek iso aja ngasih ninggal sholat. Nah, terutama kan wayah subuh. Nah, itu biasanya pengalaman pribadi saya waktu di subuh itu biasanya enak-enak wong turu kita harus dibangunkan. Nah, itulah yang cara wong sholat itu sing rada aras-arasen mungkin bahwa kan sampai keteteran ya, mungkin sampai jam 6 jam 7 baru bangun itu ya. Nah, itu menurut saya itu subuh. Nah, itu yang agak Subuh asar juga pengaruh iya, besar. asar juga demikian. Nah, intinya Asar dulu itu pengaruh besar. dari petuah dari Mbak Guru tadi, intinya kan bosak rupa-rupane yang penting aja ngasih ninggal sholat. Itu, Pak. Mungkin Mas Arif bisa menambahi, Mas Arif juga, kita kebetulan di sini satu tim ziarah bareng di sini. Nanti Mas Keluah juga bisa masuk untuk menambahi biar penonton via YouTube Dunia Gaib sholatnya tambah rajin dan juga kerjanya juga rajin, sholatnya juga rajin, jadi imbang. Kalau A tambah A jadinya AA kan A plus. Mungkin Mas Muslimin dulu, Mas Keluah bisa menambahi Mas fatwa dari Mbah
tadi muridnya Syekh Subagir? Pada intinya pesan beliau adalah yang terpenting adalah sholat, karena iman seseorang kokoh atau tidaknya itu tergantung pada sholat. Ada yang bilang sholat itu adalah tiang agama. Jadi tiang agama itu bukan agama Islam, tapi iman yang ada pada diri orang masing-masing. Maksudnya tiang agama di sini. Jadi intinya janganlah kita sampai mengejar dunia sampai melupakan sholat. Oke. Mas Arif bisa masuk Mas. Saya kepengen beberapa tim itu memberi fatwa yang bagus. Bagaimana kita akan mengetahui sedalam apa mereka mungkin untuk mencerna tadi nasihat dari muridnya Syekh Subagir. Nanti pemirsa di rumah bisa biar lebih tahu. Mungkin Mas Arif bisa menambahi Mas. Nanti Mas Suci juga saya pengen menambahi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menambahi sedikit lah dari apa yang dibicarakan teman-teman masalah sholat 5 waktu. Benar, apa yang ada di dunia ini itu seakan-akan ekonomi atau harta itu yang utama. Itu menurut kebanyakan orang seperti itu. Tapi yang sebenarnya itu enggak harta atau kekayaan yang paling utama di dunia ini. Saya menjadi tambah ketakutan lah sedikit atau banyak dari sini apa yang dikatakan oleh muridnya Syekh Subagir tadi. Sebenarnya yang paling utama itu enggak harta atau ekonomi yang ada di dunia ini, tapi sholat 5 waktu itulah yang utama. Dan apa yang dikatakan oleh murid dari Syekh Subagir tadi, kalau sholat 5 waktu kita rajin atau bisa kita laksanakan itu ekonomi atau harta itu pasti akan mengikuti. Jadi fa insya Allah apa yang dikatakan oleh murid dari Syekh Subagir ini, sholat itu harus diutamakan dan insya Allah harta akan mengikuti dengan sendirinya. Itu nantinya akan penuh keberkahan Mas. Keberkahan. Ya, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya pengen tambah satu tim dari dunia gaib Blora. Saya kepengen juga fatwanya dari Mas Wiji untuk bisa di sini aja Mas Manto biar masuk semuanya. Mas Wiji silakan di tengah aja Mas Wiji, di tengah, ngobrol di tengah. Oke. Ribet ya. Pak. Benar Pak. Oh, no. Jika dicopot maskernya biar di rumah pemirsa tahu juga kita satu timnya seperti apa. Oke Mas, mungkin bisa menambahi untuk kaitan tadi pesan dari muridnya Syekh Subagir yang penunggu di Bengawan Solo, mungkin apa yang mau disampaikan Mas, yang mau ditangkap? Kalau penangkapan saya itu memang benar, sholat itu penting. Tiap waktu sholat kita harus cepat-cepat segera melaksanakan, walaupun dalam keadaan apapun. Maksudnya gimana? Dalam waktu kita bekerja, ketika ada azan, kita langsung niat sholat, gitu aja. Itu udah maksudnya sudah meliputi iqomati sholat, gitu. Kalau penangkapan saya gitu. Tadi kan dikatakan jangan tinggalkan sholat. Ya sholat lah itu tadi saya nangkapnya, setiap ada adzan, setiap waktu manjing waktu sholat, dengan niat kita, hati kita niat sholat, itu aja, itu sudah cukup. Nanti setelah pulang atau sudah bersih-bersih, mandi, baru kita melaksanakan sholat apa yang tadi kita wajah. Itu Mas, oke. Untuk pemirsa di rumah, mungkin tadi ada beberapa penangkapan dari Mas Klowa, Mas Bodong, Mas Wiji, dan Mas Arif. Itu memang tadi
salah satu rukun Islam, salah satunya kita harus melakukan sholat syahadat dan sholat. Tadi memang ada beberapa saya kaji juga, ini saya jadikan satu ya. Intinya di sini, walaupun kita dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, dan istilahnya dalam hal duniawi apapun, setidaknya sholat lima waktu jangan sampai ditinggalkan, karena itu adalah sebuah pondasi. Dalam arti pondasi di sini bukan tadi yang ngertikan muslimin tiang agama, itu bukan memang Islam tiang agama, kita waktu kita melakukan sholat, tapi tiangnya itu paling tidak di hati kita, di batin kita itu harus ada sebuah contoh pada waktu kita waktunya sholat zuhur, di saat kita sesibuk apapun, tapi kita masih ingat Allah. Dalam arti ingat di sini baru kita nantinya melakukan sholat 5 waktu seperti itu. Mungkin untuk pekerja bangunan atau mungkin tebang tebu dan yang lain-lain itu kan gimana ya, pada waktu jam-jam siang kadang tidak dengan suara azan, akan tetapi sekarang kan kita ada namanya HP, di situ jam berapa kita melakukan sholat ya tadi sholat lah. Yang paling penting semuanya jangan ditinggalkan hanya gara-gara uang 50 sampai 100. Itu tadi pesan dari murid saya sebagai benar, memang kalau kita pengen berkecukupan ekonomi, tata dulu sholat kita, rezeki akan mengikuti. Rezeki yang mengikuti gimana, yang dimaksud rezeki barokah? Di saat kita bekerja tetap sholat, tetap berdoa, disitulah ada sebuah mutiara keberkahan dari Allah. Jangan berukur nilainya, karena kita beberapa kali saya juga melakukannya. Orang gajian 10.000 dengan orang gajian 1 juta, tapi kenapa bertahan lama 10.000? Karena penuh berkahnya. Contoh, guru itu gajiannya berapa? Dengan kita pegawai bank mungkin gajiannya 5-10 juta, tapi keberkahannya itu, uangnya itu masih berkah yang nilai yang 400 sampai hidup 1 bulan itu bisa, itu karena dia hidup dengan keberkahan. Karena itu tadi satu, dia rajin sholatnya, yang kedua dia peduli dengan umat. Ini penting sekali, karena kita niat bekerja apapun, kita melakukan apapun, jangan sampai melupakan umat. Karena umat, maksud umat di sini apa? Anak yatim, orang tua jumbo, mungkin fakir miskin dan yang lain-lain. Jangan 2%-nya jangan sampai kita lupakan untuk mereka, karena itu untuk menambah rezeki kita juga, untuk menambah kelancaran rezeki kita juga. Mungkin untuk ekspos malam ini udah ya. Kami berterima kasih sekali untuk selama 1,5 bulan ini Anda pemirsa semua, penonton di Kabupaten Blora dan sekitarnya, mungkin ada di Semarang, Purwodadi, ada di Bojonegoro, dan mungkin ada di beberapa di luar Pulau Jawa juga. Untuk DPRD Kabupaten Blora dan juga Pemkab Blora juga mendukung, selalu setia menonton channel kami. Kami berterima kasih sekali. Semoga Allah memberi balasan yang terbaik, yaitu tambah rajin sholatnya, ditambahkan Allah keselamatan dan juga kesehatan, dan juga yang setia menonton terus, semoga Allah memberikan kelancaran kesehatan juga ya satu tim. Saya berterima kasih sekali untuk mewakili tim Dunia Gaib Blora dan Kang Santri Blora, channel kami Kang Santri Blora juga mohon didukung, di subscribe juga guys, agar kami satu tim semangat membuat konten-konten yang menarik dan juga mengejar jam tayang. Kita sebenarnya tinggal sedikit, mohon dukungannya terus untuk menonton YouTube kami agar jam tayang kami juga bisa diselesaikan mungkin 10 atau mungkin 20 hari lagi. Mohon dukungannya terus agar kami bisa, tadi niat kami hiburan, yang kedua dari hiburan itu kita jadikan sebuah pelajaran dan sebuah hikmah dan sebuah petunjuk dari Allah agar kita tambah rajin sholatnya, ketauhidan kita tambah. Mungkin dari saya pribadi mewakili tim, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.